Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, di semester 2 ini kalian akan belajar tentang menentukan jarak antar titik, jarak antara titik dengan garis, jarak antara titik dengan bidang, jarak antar garis, jarak antara garis dengan bidang, dan jarak antar bidang. Sebelum kita ke menentukan jarak, kita ke menamai bangun ruang terlebih dahulu. Karena di apersepsi kemarin banyak yang tidak bisa menamai, tidak tahu menamai bangun ruang. Untuk kubus, balok, dan prisma, menamai bangun ruang itu dimulai dari alas menggunakan huruf kapital dan berlawanan arah jarum jam, serta abjadnya harus berurutan. Misalnya ini kubus, ibu mulai dengan titik A, misalnya titik A-nya di sini, maka di sini ada titik B, di sini titik C, titik D. Selanjutnya ke atas, di sini titik E, F, G, H. Sehingga kubus ini namanya kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ingat, menamai balok, kubus, dan prisma sama, dimulai dari alas dulu, baru ke bidang atas. Sedangkan untuk limas, menamainya mulai dari puncak. Misalnya di sini ada titik A, berarti alasnya dimulai dari titik B, titik C, titik D, titik E, sehingga limas ini bernama limas A, B, C, D, E. Selanjutnya, di bangun ruang ada yang namanya diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Diagonal bidang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan pada suatu bidang. Kubus ABCDEFGH ini terdiri dari 6 bidang, yaitu bidang ABCD, bidang BCGH, bidang CDHG, bidang ADHE, bidang EFGH, dan bidang ABFE. Namanya diagonal bidang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan pada suatu bidang. Misalnya kita mulai dari bidang ABCD, diagonal bidangnya ada AC, ada BD. Bidang CDHG, diagonal bidangnya ada CH, ada DG. Selanjutnya bidang BCGF, itu diagonal bidangnya ada CF, ada BG. Selanjutnya bidang
ADHE itu diagonal bidangnya ada AH, ada DE. Bidang EFGH itu diagonal bidangnya ada EG, ada HF. Terus bidang ABFE diagonal bidangnya ada AF, ada BE. Jadi pada kubus ABCDEFGH terdapat 12 diagonal bidang. Selanjutnya ada diagonal ruang. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan pada ruang, dalam ruang. Diagonal ruangnya apa saja? Ada AG, ada BH, ada DF, ada CE. Jadi pada kubus ini terdapat 4 diagonal ruang. Terus ada juga namanya bidang diagonal. Apa itu bidang diagonal? Bidang diagonal adalah bidang yang menghubungkan dua rusuk yang saling berhadapan pada suatu bangun ruang dalam suatu bangun ruang. Bidang diagonalnya itu ACGE, terus ada BDHF, ada BGHA atau ABGH, dan yang terakhir ada CDEF. Sedangkan pada limas itu diagonal bidangnya ada 2, BD dan CE. BD dan CE. Diagonal ruangnya tidak ada, bidang diagonalnya tidak ada. Kalau limasnya berbentuk segitiga, alasnya berbentuk segitiga, maka diagonal bidangnya tidak ada, diagonal ruangnya tidak ada, bidang diagonalnya tidak ada. Sampai di situ kira-kira bisa dipahami ya. Selanjutnya, untuk menghitung jarak dalam ruang, kalian harus ingat teorema Pythagoras. Kalau kalian lupa dengan teorema Pythagoras, Ibu ingatkan kembali. Teorema Pythagoras itu hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Bunyi teorema Pythagoras adalah kuadran sisi miring itu didapat dari jumlah kuadran sisi-sisi yang lain. Misalkan di sini titiknya Ibu kasih nama A, B, C, segitiganya jadi segitiga ABC, BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat, atau BC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Intinya, untuk menentukan jarak dalam ruang, misalnya jarak titik ke titik
atau jarak 2 titik, kalian harus menghubungkan kedua titik tersebut sehingga membentuk segitiga, dan untuk menghitung jaraknya kalian menggunakan teorema Pythagoras. Selanjutnya kita akan mulai dengan yang pertama, menentukan jarak antara titik dengan titik. Contoh, misalnya ini ada kubus ABCDEFGH, terus titik P itu terletak di antara garis CG, rusuk CG. Titik P itu terletak di tengah-tengah rusuk CG. Pertanyaannya ini, kita mulai dengan pertanyaan yang A. Hitunglah jarak antara titik A ke titik C. Ini ada titik A, ini titik C. Langkah yang pertama, kalian hubungkan dulu titik A ke titik C. Dibuat garis. Seperti itu garisnya, titik A ke titik C. Terus segitiga yang terbentuk adalah segitiga ABC dan segitiga ADC. Di antara kedua segitiga itu kalian pilih salah satu dan segitiganya kalian keluarkan dari bangun ruang. Kalian gambar begitu segitiganya. Lupa tadi kubus ABCDEFGH, misalnya panjang rusuknya 6 cm, sehingga di sini panjang AB-nya 6 cm, panjang BC-nya 6 cm. Terus kalian akan menghitung panjang garis AC. Ingat menggunakan teorema Pythagoras, AC itu sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Panjang AB-nya itu 6, jadi 6 kuadrat. Panjang BC itu 6 kuadrat. Ini 36. Hasilnya akar 72. Karena akar 72-nya itu tidak bisa ditarik akarnya, maka kalian sederhanakan. Bentuk sederhana dari akar 72 itu adalah 6 akar 2. Jadi panjang garis AC adalah 6 akar 2. Selanjutnya kita ke pertanyaan B. Hitunglah jarak antara titik A ke titik G. Titik A ke titik G. Garis AG ini merupakan diagonal ruang, sedangkan garis AC tadi itu merupakan diagonal bidang. Sama seperti tadi, hubungkan dulu titik A ke titik G. Setelah dihubungkan titik A ke titik G, garis AG segitiganya jadi ACG. Segitiga ini kalian keluarkan, digambarkan lagi. Segitiga ACG, panjang AC tadi itu 6 akar 2, panjang CG 6. Kalian akan menghitung panjang AG. AG didapat dari akar AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AC kuadrat itu 6 akar 2 kuadrat, CG itu 6 akar 2 kuadrat 72, ini 36, hasilnya akar 108. Sama seperti pertanyaan yang A tadi, kalian sederhanakan. Akar 108 itu jadi 6 akar 3. Jadi panjang garis AG itu 6 akar 3.
Selanjutnya kita ke pertanyaan C. Jarak antara titik A ke titik H. Titik A ke titik H. Jarak antara titik A ke titik H itu sama dengan jarak antara titik A ke titik C. Jadi jaraknya titik A ke titik H itu sama dengan jarak titik A ke titik C, sama dengan 6 akar 2. Terus yang D, titik B ke titik H. Titik B ke titik H itu jaraknya itu sama dengan jarak antara garis titik A ke titik G, sama dengan 6 akar 3. Terus sebelum ke pertanyaan yang E, Ibu ada iklan sedikit. Kubus itu dia istimewa. Kenapa dia istimewa? Karena panjang rusuknya sama. Sehingga jika suatu kubus dengan panjang rusuk itu A cm, maka panjang diagonal bidang itu dia jadi A akar 2 cm, dan panjang diagonal ruang itu A akar 3 cm. Sama kayak tadi, AC itu diagonal bidang, panjang rusuknya 6, jadi panjang AC-nya 6 akar 2. Terus AG itu diagonal ruang, panjang rusuknya 6, maka panjang diagonal ruangnya 6 akar 3. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang E, jarak titik C ke titik P. Tadi titik P itu terletak di tengah-tengah ruas garis CG atau di tengah-tengah rusuk CG. Rusuk CG-nya panjangnya 6, maka jarak titik C ke P itu sama dengan setengah dari jarak titik C ke G. Itu setengah dari 6 sama dengan 3. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang F, itu hitunglah jarak antara titik B ke titik P. Titik B ke titik P sama seperti yang tadi, buat garis yang menghubungkan titik B ke titik P, kemudian kita keluarkan dari bangun ruang. Setelah kita keluarkan, segitiganya jadi begini, BCP. BC-nya 6 cm, CP-nya itu 3. Sekarang kita mencari panjang garis BP. BP itu sama dengan akar dari BC kuadrat ditambah CP kuadrat. BC itu dia 6 kuadrat, CP itu dia 3 kuadrat, 6 kuadrat 36, 3 kuadrat 9, hasilnya 45. Akar 45 itu bisa disederhanakan menjadi 3 akar 5. Jadi panjang BP itu 3 akar 5 cm. Dan pertanyaan terakhir, hitunglah jarak antara titik A ke titik P. Titik A ke titik P. Buat garis titik A ke titik P dan segitiganya dikeluarkan dari bangun ruang. Segitiganya jadi segitiga ACP. AC-nya itu 6 akar 2.
CP-nya 3. Sekarang kita mencari AP. AP itu sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah CP kuadrat. AC kuadratnya itu 6 akar 2 dikuadratkan ditambah 3 kuadrat. 6 akar 2 tadi 72, 3 kuadrat 9, dia jadi akar 81. Akar 81 itu 9. Jadi panjang AP itu ada 9 cm. Sampai di sini. Jika ada yang tidak dimengerti atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi Ibu. Terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.